Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Excellency Kiai Haji Hasan Mutawakil Alamullah SHMM as the Critical of Zainul Hasan Genggong Islamic Boarding School. The Honorable Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG as Director of UNSA. The Honorable Miss Wahyu Lestari MPD as the Dean of Scientific and Education Teaching Faculty. The Honorable Miss Mamluatun Nikmah MPD as the Lecturer of Pendidikan Hadis, and respectable all my friend whom I love. Oke, langsung saja saya akan mempresentasikan mind mapping saya tentang takhrij hadis yang dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian takhrij hadis. Yang kedua, urgensi takhrij. Yang ketiga, sejarah perkembangan takhrij. Yang keempat, makna takhrij hadis. Dan yang terakhir, metode dalam takhrij. Oke, langsung saja. Pengertian takhrij hadis adalah salah satu metode yang digunakan dalam menelusuri asal-usul hadis untuk mengetahui seluruh riwayat hadis ada atau tidak adanya syahid dan mutabi pada sanadnya. Selanjutnya ialah makna takhrij hadis. Dapat disimpulkan bahwa secara istilah, bahasa, dan definisi yang telah disebutkan di atas, bahwa takhrij hadis adalah sebuah usaha untuk menemukan matan dan sanad dari hadis secara lengkap, yang sumber-sumbernya asli akan bisa diketahui kualitas hadisnya baik secara langsung karena sudah disebut dari penelitian sebelumnya. Dan selanjutnya ialah urgensi takhrij hadis yang merupakan sumber ajaran agama Islam. Yang kedua, setelah Al-Quran, memiliki peran penting dalam Islam. Hadis juga tidak seperti Al-Quran yang memiliki penjagaan langsung dari Allah SWT. Quran Surah Al-Hijj ayat 9. Sehingga sering terjadi perdebatan antara syahih dan dhaif hadis tersebut, sehingga terbentuklah takhrij sebagai salah satu metode untuk mencari sahad dan matan dari sebuah takhrij hadis. Dari sebuah takhrij hadis sendiri memiliki banyak sekali manfaat. Dan ketika kita telah mengetahui hadis tersebut bersumber dari kitab yang asli, mengetahui sanadnya, maka hal itu mempermudahkan melakukan penelitian sanadnya untuk mengetahui status dan kualitas hadisnya. Selanjutnya ialah sejarah perkembangan takhrij. Dari masa ke masa kebiasaan menyebutkan hadis tanpa sanadnya, dan kajian hadis semakin bertukar dan penguasaan hadis berkurang, sehingga mengalami kesulitan untuk mengetahui hadis yang kurang jelas, yang syahihnya terbesar. Hal ini yang mendorong para ahli hadis untuk melakukan penelitian mendalam tentang hadis dan menjelaskan bagaimana sanad, matan, dan kualitas hadis tersebut. Maka dari situ diadakan ilmu takhrij hadis agar kita mengetahui mana hadis yang dhaif dan sahih. Juga bisa mengetahui bagaimana sanad, matan, dan kualitas hadis tersebut. Ahmad bin Muhammad Al-Khumari mengatakan, setelah hadis berjalan panjang dari satu periode ke periode lainnya dan sanad hadis semakin panjang, penyusun-penyusun buku dari kalangan terakhir menguraikan hadis tanpa menyebutkan sanadnya, terutama ulama fikih dan tasawuf. Dan yang terakhir ialah metode dalam takhrij. Dalam mentakhrij sebuah hadis, kita harus mengetahui metode apa saja dan langkah-langkah apa yang harus diambil ketika melakukan menakhrijkan, sehingga mempermudah dan tidak adanya hambatan ketika akan mentakhrij hadis. Metode dalam takhrij hadis dibagi menjadi 5. Yang pertama, takhrij melalui lafaz pertama matan hadis. Metode ini sangat tergantung pada lafaz pertama matan hadis. Hadis-hadis dengan metode ini
dikodifikasi berdasarkan lafaz pertamanya menurut urutan huruf hijaiyah. Dan yang kedua, takhrij melalui kata-kata dalam matan hadis. Metode ini adalah metode yang berdasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik berupa kata benda ataupun kata kerja. Dalam metode ini dapat digunakan huruf-huruf, tetapi yang dicantumkan adalah bagian hadisnya sehingga pencarian hadis-hadis yang dimaksud dapat diperoleh lebih cepat. Penggunaan metode ini akan lebih mudah manakala menitikberatkan pencarian hadis berdasarkan lafaz-lafaz yang asing dan jarang penggunaannya. Dan yang ketiga ialah hadis berdasarkan perawi sahabat. Dan yang ketiga ialah takhrij berdasarkan perawi sahabat. Metode ini dikhususkan jika kita mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Yang pertama, Al-Masadid, Musnad. Dalam kitab ini disebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat secara tersendiri. Selama kita sudah mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis, maka kita mencari hadis tersebut dalam kitab ini hingga mendapatkan petunjuk dalam satu musnad dari kumpulan musnad tersebut. Dan yang kedua, Al-Ma'ajim, susunan hadis di dalamnya berdasarkan urutan musnad para sahabat atau syusyuk guru sesuai huruf kamus hijaiyah. Dengan mengetahui nama sahabat dapat memudahkan untuk merujuk hadisnya. Yang terakhir, kitab-kitab Al-Atraf. Kebanyakan kitab Al-Atraf disusun berdasarkan musnad-musnad para sahabat dengan urutan nama mereka sesuai huruf kamus. Jika seorang peneliti mengetahui bagian dari hadis itu, maka dapat merujuk pada sumber-sumber yang ditujukan oleh kitab-kitab Al-Atraf tadi untuk kemudian mengambil hadis secara lengkap. Selanjutnya, metode takhrij yang keempat. Takhrij berdasarkan tema hadis. Metode ini berdasarkan pada tema dari suatu hadis. Oleh karena itu, untuk melakukan takhrij dengan metode ini, perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan ditakhrij dan kemudian baru mencarinya melalui tema itu pada kitab-kitab yang disusun menggunakan metode ini. Seringkali suatu hadis memiliki lebih dari satu tema. Dalam kasus yang demikian, seorang mukharij harus mencarinya pada tema-tema yang memungkinkan dikandung oleh hadis tersebut. Contoh, dibangun Islam atas 5 pondasi, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, mendirikan sholat, membayarkan zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dan metode yang terakhir ialah takhrij berdasarkan status hadis. Metode ini memperkenalkan suatu upaya baru yang telah dilakukan para ulama hadis dalam menyusun hadis-hadis, yaitu penghimpunan hadis berdasarkan statusnya. Karya-karya tersebut sangat membantu sekali dalam proses pencarian hadis berdasarkan statusnya, seperti hadis qudsi, hadis mansyur, hadis mursal, dan lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.